Hai, Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di acara Katekese dan Novena Roh Kudus hari yang kedua. Hari ini temanya adalah karunia takut akan Allah. Nah, di dalam pembahasan pada hari ini, kita akan membahas Sabta Karunia Roh Kudus secara umum terlebih dahulu, ya, karena ini adalah karunia yang kita terima pada saat baptisan yang ditujukan untuk menguduskan diri kita supaya bisa masuk ke surga. Jadi ini karunia yang sangat penting sekali. Ya. Kenapa? Karena memang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya, disebutkan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian singkat tentang Sabta Karunia Roh Kudus. Nah, Sabta Karunia Roh Kudus ini memang disebutkan di dalam kitab Yesaya 11, 1-3, dan di dalam terjemahan Vulgata, urutannya adalah, pertama adalah roh takut akan Allah, ada roh kesalehan, ya, kemudian roh pengenalan, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengertian, roh kebijaksanaan. Nah, kita akan melihat artinya secara umum terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah roh takut akan Allah. Ya, ini yang paling pertama dan paling mendasar, ya. Betul. Di dalam kitab suci sih disebutnya terbalik, mulai dari roh kebijaksanaan dulu. Tapi sebenarnya kalau dari urutannya yang paling mendasar itu adalah roh takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kita membahas pada malam hari ini. Karunia roh takut akan Allah pada dasarnya adalah karunia yang membuat kita menghormati Allah, ya, menghargai segala ciptaannya, dan karunia yang membuat kita mau mengendalikan diri, menghindari berbuat dosa, karena kita tahu itu adalah dosa yang memisahkan kita dari Allah. Karena kita ingin menghormati Dia. Nah, ibaratnya kalau kita mulai dari awal, ini seperti kayak kita naik tangga, ya. Dan ini adalah step yang pertama. Oleh karena itu kita harus benar-benar mendapatkan karunia ini, ya, terlebih dahulu. Karena ini seperti pondasi dari semua karunia yang lain. Kemudian karunia yang kedua yaitu roh kesalehan. Nah, karunia roh kesalehan ini bisa mengarahkan kita di dalam hubungan yang lebih erat dengan Allah dan juga sesama, ya, atas dasar kasih kita kepada Allah. Jadi tadinya pertama hanya hormat, maksudnya, ya, terus kedua lebih pada lebih intim lagi. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah dekat, pasti lebih kenal, ya, ingin lebih kenal dan melihat bagaimana sebenarnya keadaan di dunia ini. Semuanya sebenarnya itu untuk mengarah kepada Allah. Ya. Jadi ini karunia pengenalan ini bisa melihat segala ciptaan dalam kaitannya dengan Allah yang kita hormati dan kita kasihi. Karena kalau kita tidak punya karunia roh pengenalan, maka kita terjebak pada hal-hal yang ada di dunia ini, ya, dan melupakan bahwa tujuan kita yang sesungguhnya adalah surga. Nah, kemudian kita masuk ke karunia yang keempat, yaitu roh keperkasaan. Nah, kadang memang berbuat baik itu susah, ya. Oleh karena itu Allah juga memberikan karunia roh keperkasaan supaya kita punya satu tekad yang kuat, kemudian kita punya satu kekuatan supaya bisa melakukan hal-hal yang baik walaupun susah, ya. Biasanya yang baik kan memang susah. Atau mengalahkan ketakutan sendiri untuk segala sesuatu yang sepertinya membutuhkan tantangan. Nah, kemudian karunia yang kelima itu adalah roh nasihat. Nah, roh nasihat ini penting. Kenapa? Karena walaupun kita tahu tentang hal-hal di dunia ini diarahkan ke Tuhan, walaupun kita punya satu keperkasaan, oke, di dalam Tuhan saya tidak takut lagi, gitu. Tapi bisa jadi kita salah melakukan tindakan, ya. Oleh karena itu kita diberikan karunia yaitu roh nasihat, supaya kita bisa mengarahkan semua perkataan, perbuatan kita sehingga bisa sesuai dengan perintah Allah, ya. Dan yang dua terakhir berhubungan erat, ya, yaitu pengertian untuk bisa memahami misteri-misteri kebenaran Allah, ya. Dan setelah memahami, yang terakhir kita bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata Allah, ya. Betul. Itu kebijaksanaan yang paling tingginya. Ini kayak crown-nya, mahkotanya, ya.
Jadi kalau ini adalah pohon, ini mungkin bunganya atau buahnya. Ya. Tapi tidak bisa berbuah, tidak bisa berbunga kalau tidak ada akar. Betul, dan akarnya adalah karunia takut akan Tuhan. Yeah. Jadi kita akan membahas tentang akar ini ya secara lebih mendalam pada hari ini. Nah, kemudian pertanyaan lagi adalah apa sih pentingnya Sabta Karunia? Mengapa di sesi pertama kami mengatakan bahwa Sabta Karunia ini jauh lebih penting daripada karunia-karunia karismatik? Ya. Kenapa? Karena dengan Sabta Karunia ini kita akan dibawa kepada tingkat kekudusan yang tertinggi. Yang pertama kita menerima rahmat pengudusan tentu saja di dalam baptisan, dan kemudian kita juga menerima Sabta Karunia. Nah, kekudusan yang tertinggi ini adalah kesempurnaan kasih, ya, karena kekudusan adalah kesempurnaan kasih atau mengambil bagian di dalam kehidupan ilahi. Nah, caranya gimana, Ingrid? Ya. Pertama, kalau kita melihat urutannya, karunia roh takut akan Allah akan menyadarkan kita dari dosa. Ya. Seperti disebutkan di Injil Yohanes 16 ayat 8, dikatakan bahwa Roh Kudus memang datang untuk menginsyafkan dunia, menginsyafkan kita akan dosa. Jadi salah satu efek dari kalau orang sudah disentuh oleh Roh Kudus, dia biasanya akan mengenali dosa-dosanya dan karena itu terdorong untuk bertobat. Jadi seringkali kalau ini bukti paling jelas ya, pertobatan ini adalah satu identitas yang jelas bahwa seseorang menerima karunia Roh Kudus ini. Dan kalau orang dekat dengan Roh Kudus, pertobatan ini tidak hanya terjadi satu kali. Dia akan tahu bahwa meskipun sudah bertobat, sesekali dia tetap bisa jatuh lagi. Dan selalu ada kerinduan untuk kembali lagi, ya, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, ini ada ini suatu kebaikan atau hal yang positif yang bisa dilakukan kalau kita memiliki karunia takut akan Allah. Ya, karena memang itulah sebabnya Gereja Katolik mengajarkan bahwa pertobatan itu ada dua. Yang pertama mengantar manusia kepada baptisan, ya, dan yang kedua adalah pertobatan yang terus menerus yang memang harus kita lakukan setiap hari sampai akhir hidup kita, ya. Dan ketiga, kalau kita sudah punya dua tadi sikap tadi, pertama bertobat, berbuat baik, yang ketiga terakhir kita akan mengarahkan perhatian kita, hati kita semua ke surga, ya, kebahagiaan Injili. Jadi dikatakan oleh Paus Leo ke-13, ya, dalam suratnya tentang Roh Kudus, Divinum Illud Munus, dikatakan ini, kita mengejar kebahagiaan Injili karena kita tahu itu sebenarnya tujuan akhir hidup kita. Ya, itulah sebabnya di dalam Kolose 3 ayat 1 disebutkan bahwa kita harus mengarahkan hati kita itu terhadap perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan secara spesifik, yaitu tentang karunia takut akan Allah. Nah, kita melihat definisinya itu apa sih sebetulnya karunia takut akan Allah ini. Jadi takut akan Allah, atau yang disebut juga nanti, ini ada beberapa istilah, tapi nanti kita pasti akan tahu ya istilah ini, yang disebut sebagai filial fear. Ya. Filial ini seperti hubungan antara anak dengan bapak, ya. Nah, roh takut akan Allah ini adalah karunia yang membuat kita menyadari dan mengakui kebesaran Allah, ya, sehingga kita mau menghormatinya, dan kita berusaha sebisa mungkin dengan bantuan rahmat Allah untuk menghindari apapun yang bisa memisahkan kita dari Allah, ya. Jadi dasar dari takut akan Allah yang dimaksud di sini sebenarnya adalah untuk menghormati, ya. Jadi bukan karena ketakutan, ya, bukan takut hukuman. Betul, bukan seperti itu. Kalau takut akan hukuman itu suatu step yang baik, tapi itu namanya servile fear, ya. Itu nanti kita bahas bersama-sama dari sini. Ya, ini diajarkan oleh Santo Thomas Aquinas. Ya. Dan kemudian kita melihat juga apa sih implikasinya, ya. Karena kita punya karunia takut akan Allah ini, maka kita benar-benar bisa menghormati Allah, ya. Dan itulah sebabnya kalau kita menghormati Allah, mau tidak mau kita juga menghargai semua ciptaannya, ya. Jadi ini juga bukan hanya terhadap Allah, tapi juga terhadap ciptaan juga, ya. Ya.
Nah, jadi tadi ya dari definisi tadi kita disebutkan tadi ada 3 intinya: menghormati Allah, menghargai ciptaannya, dan menghindari dosa. Yeah. Dosa ini karena kita tahu bahwa kalau kita berdosa akhirnya kita gagal deh menghormati Allahnya ya. Yeah. Dan terus malah mempermalukan Allah. Iya. Terus gimana caranya supaya kita tidak berdosa? Cara paling mudah kalau menurut Santo Padre Pio adalah, atau Santo Agustinus, mengatakan kita sebaiknya secepat mungkin menghindari kesempatan untuk berbuat dosa. Iya, lari. Itu jurus paling bagus ya. Dan kalau sudah begitu, kalau sudah lari berhasil, nah itu kan belum permanen ya kebiasaannya. Nah, ditambah lagi dengan mengembangkan kebajikan lawannya. Jadi kalau misalnya kita cenderung malas misalnya, nah dilawannya dengan semakin rajin. Iya. Ya, jadi kalau malas bangun pagi, dilawannya bagaimana? Kenapa kamu lihat saya malas bangun pagi? Kalau orang misalkan malas bangun pagi, sengaja bangun pagi untuk misa pagi. Iya, harus gitu ya. Harus dilawan dengan lawan dari kemalasan tadi. Iya. Ya. Oke, nah tapi ada juga kita melihat bahwa di dalam kitab suci ada beberapa ayat yang mengatakan kita tidak boleh takut ya. Ya, sebagai contoh misalkan di dalam Roma 8:15 dikatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan, ya, sehingga tidak ada ketakutan ya yang membuat kita takut. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ya, ada dua, mau sebenarnya banyak ya, tapi ambillah 2 saja. Ada itu di surat kepada jemaat di Roma, atau surat Yohanes ya yang pertama 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa kita sekarang bahas takut akan Allah ya? Nah, jadi mungkin ada yang bertanya seperti ini. Tapi di dalam surat Roma itu konteksnya kalau kita membaca itu adalah bagaimana yang ditampilkan di sana adalah takut akan hukum Taurat ya. Jadi dulu orang-orang Yahudi di masa Yesus, di zaman Yesus itu memiliki suatu ketakutan karena begitu banyak hukum Taurat yang harus dipenuhi. Ya, dan sekarang pun masih banyak ya katanya, kalau di Google aja 613 katanya hukum Taurat itu. Dan sanksinya itu kadang besar sekali ya, bisa sampai kehilangan nyawa ya, dan mereka takut. Dan Yesus datang justru untuk membebaskan mereka dari rasa ketakutan. Engkau dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, Rasul Paulus mengatakan, tetapi kalau engkau beriman akan Kristus, di dalam Kristus, itulah yang membenarkan. Kita bisa membaca di Galatia, itu Galatia 2 dan bab 2 seterusnya, itu kita bisa membaca di sana. Jadi takut yang di sini ini bukan takut akan Allah yang kita sedang bahas malam hari ini. Justru ini takut kepada hukum Taurat ini yang banyak diantaranya ketentuan-ketentuan dari tradisi Yahudi, tradisi manusia Yahudi waktu itu. Nah, sekarang yang tentang di 1 Yohanes ya, ketakutan ini yang dibicarakan adalah servile fear ya, takut kepada Tuhan, takut karena hukuman ya. Bukannya sesuatu yang jelek banget sih sebenarnya ya. Kadang ini step pertama biasanya ya. Iya, anak kecil kan juga gitu. Kalau kita kasih tahu 10 perintah Allah pada awalnya, nggak mau nyontek, kenapa? Takut dihukum guru atau apa. Tapi itu sesuatu yang baik karena dari situ anak tahu tidak boleh menyontek, ya kan? Nah, jadi servile fear pada awalnya itu baik, tetapi tidak sempurna ya, kata Rasul Yohanes. Semakin kita dekat dengan Allah, kita ingin menghormatinya dan takut akan Allah itu lebih karena atas dasar kasih dan hormat, dan bukan karena takut hukuman. Nah, jadi yang ketiga ini takut akan Tuhan, itu suci. Nah, ini holy fear ya. Iya, jadi ini yang dipuji dalam kitab suci karena dasarnya itu adalah karena menghormati Tuhan. Iya. Jadi walaupun kelihatan ada beberapa ayat yang menentang kita seolah-olah tidak boleh takut, tapi di satu sisi ada juga ayat yang mengatakan memang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita melihat pentingnya membaca kitab suci, harus melihat keseluruhan dari kitab suci, ya, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan. Ya.
Dan kalau di dalam sehari-hari takut akan Allah tuh wujudnya apa? Waduh, apa Ngrit? Ya kita hormat terhadap hal-hal yang Yang berhubungan rohani dengan ya. Allah, ya. Iya, dan Tapi nanti kita akan bahas ya, lebih lanjut ya. Tentang hal itu, ya. Jadi dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Ini disebut berkali-kali di dalam kitab suci. Di Mazmur disebut, di Amsal disebut ya. Dan disebut di sana juga bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ya, atau dikatakan lagi Tuhan sayang kepada mereka seperti sayang kepada anak-anaknya. Ya, Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita kepingin disayang Tuhan, step pertama takut akan Tuhan. Tetapi takutnya ini atas dasar hormat ya, tidak ingin menyakiti hatinya dengan melakukan dosa yang memisahkan seperti kita anak dari aja Allah. yang begitu hormat terhadap bapaknya ya, terhadap orang tuanya. Nah sekarang kita melihat adanya tingkat takut ya atau fear ini. Berdasarkan pengajaran Saint Thomas, maka ada dua jenis besar ketakutan ya. Yang pertama itu adalah takut yang karena sifatnya duniawi ya. Nah ini bukan dari Roh Kudus. Nah contohnya apa? Takut kehilangan sesuatu ya yang bersifat duniawi, takut kehilangan kesenangan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekayaan ya, apalagi pada saat kondisi seperti ini ya. Ini banyak sekali ketakutan ini. Dan kadang ada orang yang sampai menjauhkan diri dari Allah ya. Nah, ini juga seperti disebutkan di dalam Injil perikop tentang penabur. Ini diceritakan bahwa ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, maupun ada yang di semak berduri ya. Nah, di semak berduri maupun tanah yang berbatu-batu, mereka memang tumbuh ya benihnya. Tetapi lama-kelamaan akhirnya dia tidak berakar, dan kemudian karena himpitan kekhawatiran atau kekayaan atau kenikmatan hidup, akhirnya benih itu mati ya. Kenapa? Karena memang akarnya tidak kuat. Nah, kemudian kita melihat takut yang lain ya. Nah, kalau yang ini takut dari Roh Kudus. Nah, ini takut yang dari Roh Kudus yang harus kita punyai, dan kita benar-benar berdoa malam ini ya supaya kita punya takut ini. Yang pertama adalah takut akan hukuman ya, atau disebut servile fear. Nah, kesadaran bahwa ini ya. Iya, betul. Ini kesadaran bahwa Tuhan itu maha besar dan Dia memang akan mengadili orangnya seturut dengan perbuatannya. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hukum Allah, apalagi melakukan dosa berat dan tidak mau bertobat, pasti mereka juga akan dihukum. Ya. Dan kesadaran bahwa ada kemungkinan seseorang bisa masuk ke neraka, inilah yang disebut takut akan hukuman atau servile fear ini. Kalau kita melihat pesan penampakan Bunda Maria di Fatima ya, kita ketahui bahwa dikatakan oleh Bunda Maria ketakutan akan Allah ini yang hilang sebenarnya, terutama di benua di negara maju ya, di Eropa misalnya, mungkin di Amerika ya, mereka tidak takut akan Tuhan, tidak jadi percaya sama Tuhan tapi perbuatannya enggak nyambung, ya, jadi tidak sesuai, atau mungkin acuh. Masih untung percaya, ada juga yang makin tidak percaya akan Tuhan. Nah, padahal tadi ya Roh Kudus datang, tadi salah satunya menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi memang kalau kesadaran bahwa nanti kita semua akan dihakimi itu adalah karya Roh Kudus, mengingatkan kita bahwa kita hidup ini semua harus dipertanggungjawabkan nantinya. Dan walaupun ini kondisinya paling rendah tingkatnya, tetapi juga berguna sekali ya. Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa ada banyak sekali dosa-dosa yang dia dapat hindari karena dia mempunyai takut akan hukuman ini ya. Dan kemudian tahap yang kedua adalah campuran ya. Ini seperti tahap pemula ya, dari yang takut akan hukuman itu. Misalnya contohnya apa nih, orang nggak mau korupsi deh, kalau ditanya alasannya apa, saya nggak mau masuk neraka. Ya. Nah, tapi kalau orang udah mulai meningkat lagi, ketakut yang
mau menuju kepada filial fear, maka mungkin orang ini berpikir, alasan pertama, saya nggak mau masuk neraka. Alasan kedua, kayaknya juga melanggar keadilan deh. Nah, ini kayak campuran gitu, ya. Nah, kemudian kalau lama-lama orang ini terus berlatih dan kemudian dibarengi dengan rahmat Allah, maka kemudian takutnya itu akan menjadi lebih murni. Kenapa? Karena dasarnya adalah kasih. Nah, menyedihkan Tuhan. Karena menyedihkan hati Tuhan ya. Oleh karena itu pada waktu orang mengatakan saya nggak mau korupsi, bukan karena takut hukuman lagi, tetapi karena aduh, nanti kalau saya melakukan korupsi, Tuhan pasti sedih. Ya. Nah, ini adalah takut yang karena kasih ini adalah ketakutan yang takut yang kudus sebetulnya. Ya. Nah, sekarang kebaikannya apa kalau kita mempunyai karunia takut akan Allah ya? Menurut Santo Bonaventura, ada kebaikan-kebaikan di jiwa yang diakibatkan oleh karunia takut akan Tuhan. Pertama, membuat jiwa terbuka pada pengaruh-pengaruh rahmat Tuhan yang lainnya ya. Jadi takut akan Tuhan itu mengandung arti katanya ada 3. Takut atau hormat kepada firman-Nya ya. Dari Yesaya 66 ayat 2, atau berharap pada kasih setianya Mazmur 147 ayat 11, atau selanjutnya takut dan gentar mengerjakan keselamatan Filipi 2 ayat 12. Nah, jadi takut akan atau hormat pada firman-Nya contohnya apa? Mungkin memang kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Atau kalau sudah jelas disebut tadi, jangan mencuri, atau jangan berzina, atau jangan bersaksi dusta, langsung kita juga mengikuti. Tapi ada juga bentuk hormat pada firman Tuhan dalam cara yang lebih sederhana. Misalnya pada saat misalnya kita mengikuti pranekaristi, lantas firman Tuhan dibacakan, ya. Lalu ya jangan ngobrol ya. Jangan sampai main HP sendiri, WhatsAppan sendiri, padahal Allah sedang berbicara ya. Iya ya, ini juga jangan sampai ini sering kan kita melihat di gereja itu yang terjadi ya. Atau juga misa online kemudian dengan sikap duduk yang kacau, pakaian juga kacau. Ya, ini juga memberikan cerminan bahwa kita benar-benar menghormati Allah. Ya. Nah, jadi konkretnya ini tadi banyak hal ya, bisa dimulai dari hal-hal sederhana tadi. Bisa kita bersungguh-sungguh dalam doa, mengikuti sakramen ya, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan devosi juga ya. Tergerak terus untuk melakukan perbuatan amal kasih ya. Semuanya dilakukan demi hormat kita kepada Tuhan. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa memperkenalkan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Ya, karena kita punya rasa hormat kepada Allah, maka tahap berikutnya adalah kita tahu apa yang benar. Kita tahu keadilan Allah. Nah, ini ditandai dengan kesadaran bahwa sesudah hidup di dunia ini, maka kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Iya. Itu berkali-kali ditekankan oleh Yesus ya sendiri, oleh Rasul Petrus ya, dan Rasul Paulus ya, menekankan hal yang sama. Kita harus mempertanggungjawabkan ya atas semua yang karunia, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, karena kita menghormati Allah, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan dan menggunakan semua talenta ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Disinilah yang kita membacakan di ayat-ayat kitab suci, suka dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, tapi bekerja juga oleh perbuatan kasih ya. Karena perbuatan kasih inilah menjadi bukti dari iman, dan nanti perbuatan ini yang akan dinilai oleh Allah pada akhirnya. Iya. Nah, kemudian ini sekarang masuk yang ketiga, karena kalau kita sudah mulai terbuka terhadap rahmat Tuhan, kita bisa menghindari dosa ya, kemudian tidak mau melanggar keadilan Allah, maka kita sampai kepada kebaikan yang ketiga, yaitu kita dapat memperoleh terang hikmat ilahi ya. Karena dikatakan di dalam Mazmur 111 ayat 10 bahwa karunia takut akan Tuhan itu menjadi
permulaan hikmat. Ya. Ya. Terus bahkan di kitab Syirak dikatakan malah kepenuhan hikmat. Ya. Seolah-olah nyambung betul ya antara yang dasar ini dengan mahkotanya. Ya. Ya. Ya, jadi intinya memang takut akan hukuman akibat dosa itu ya memang sesuatu yang baik ya, tapi ini adalah langkah awal. Baru awal nah, banget. harapannya kita itu semakin naik ya. Setiap hari mungkin kita nambah naik sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita membina satu hubungan takut yang kudus, yaitu filial fear ya. Nah, kemudian ada 3 tahap takut akan Allah ya. Santo Bonaventura ya melanjutkan ada 3 tahap. Tahap yang pertama pembersihan hati nurani katanya. Yeah. Jadi apa yang dilakukan kalau dalam proses ini, yaitu kita menghindari pencemaran jasmani maupun rohani ya, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Korintus 7 ayat 1. Dan dia menemukan bahwa kalau kita melihat suatu kegagalan di situ, cepat-cepatlah bertobat. Jadi sarannya ya. Ya, dan memang ini juga memerlukan rahmat yang besar ya, sehingga kita juga bisa menyadari kesalahan kita. Karena kadang ada orang juga yang seringnya mengatakan bahwa saya nggak salah apa-apa gitu. Ya. Ya, walaupun dia berbuat salah, tapi merasa dirinya nggak salah gitu kan. Nah, inilah sebabnya bahwa kita harus benar-benar memurnikan hati nurani kita, sehingga kita tahu ya, bahwa oh ya saya telah melakukan satu kesalahan, sehingga kita bisa memperbaikinya. Santo Fransiskus dari Sales mengusulkan atau memberikan satu tips. Katanya kalau orang mau bertumbuh secara rohani, pertama-tama lakukanlah pengakuan dosa umum atau general confession. Artinya semua dosa dari sejak kita ingat umur berapa terakhir kali kita bisa mengingat itu ya. Mungkin umur 7 tahun, umur 6 tahun, itu sampai sekarang diakukan semua. Ya. Dan ini seperti pembersihan keseluruhan jiwa. Nah, nanti sesudah itu diikuti dengan secara pengakuan dosa secara rutin ya, sebulan sekali misalkan. Ya, dan didahului oleh yang rutin dilakukan setiap hari adalah pemeriksaan batin. Setiap malam sebelum tidur minimal sekali. Kalau orang mau lagi lebih bertumbuh, sehari bisa lebih pemeriksaan batinnya. Jadi apa itu pemeriksaan batin? Itu memeriksa sepanjang hari seperti memutar film. Dari pagi saya sudah melakukan apa ya? Saya sudah melakukan apa yang menyakiti hati Allah, atau saya sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Kita ingat kembali. Kalau yang salah kita mohon ampun, kalau yang sudah baik kita mohon diteguhkan supaya besok lebih baik lagi. Iya, dan di dalam hubungan ini juga akan banyak berguna sekali, karena kita tidak perlu sampai ribut, karena masing-masing pribadi dalam hubungan suami istri, masing-masing memeriksa diri sendiri dan kemudian mengakuinya di hadapan Allah bahwa memang telah melakukan kesalahan, sehingga bisa saling mengampuni dengan mudah ya. Dan kemudian kalau orang sudah mempunyai satu kejernihan hati nurani ya, mengakui dirinya itu berdosa, maka dia punya satu kesiapan untuk bisa mentaati firman Allah ya. Nah, ini sesuai juga ya dengan firman Tuhan yang mengatakan takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada firman-Nya ya, pada ketetapan perintah-perintahnya. Jadi sesudah kita punya hati murni dan taat, yang terakhir yang ketiga kita bisa sepenuhnya percaya. Percaya pada perlindungan Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan ya, seperti yang disebutkan di kitab Mazmur ya 91. Ya, aman dalam lindungan Allah. Iya. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan lagi, sakramen yang memberikan takut akan Allah ini apa ya? Yang pertama adalah sakramen inisiasi ya, terdiri dari baptisan, ekaristi, penguatan ya. Jadi baptisan memang memberikan karunia ini pada tingkatan awal ya. Kemudian setelah itu ditingkatkan lagi, dikuatkan lagi di dalam sakramen ekaristi maupun di dalam sakramen penguatan. Tapi kalau misalkan dibaptis bayi, tetap bisa terima karunia ini nggak, Gret?
terima ya, mungkin dalam rupa biji lah, untuk kemudian bertumbuh. Efeknya bisa belakangan, tetapi modalnya ya atau bijinya sudah diberikan pada saat kita dibaptis. Jadi kita pada waktu dibaptis kita menerima semua sabta karunia ini. Ya. Makanya tidak heran anak kecil bahkan bayi sekalipun kalau sudah dibaptis dibawa berdoa atau melihat salib atau apa, mereka bisa terpukau juga sebenarnya dan seperti mau menghormat. Kita di beberapa gambar-gambar yang beredar di internet kita bisa melihat ya, anak kecil bisa menghormati salib atau apa. Anak baptis kita kalau lihat patung seneng banget. Patung Yesus, patung Maria, dia akan muncul. Gitu. Ya, itu luar biasa ya. Ada karunia takut akan Tuhan. Jadi, tapi yang sangat menumbuhkan karunia ini adalah sakramen tobat. Betul. Karena kalau sakramen tobat yang sungguh-sungguh dilakukan, dipersiapkan dengan baik dengan pemeriksaan batin, itu sungguh-sungguh membuat kita semakin peka akan dosa. Dan malu juga dong kalau ngaku dosa terus sama Romo, terus dosanya sama terus. Itulah sebabnya paling bagus ngaku dosanya sama Romo yang sama ya. Sama seperti kayak dokter gitu ya. Kita jangan berpindah-pindah dokter, karena kalau kita berpindah-pindah maka dokter itu tidak tahu riwayat kesehatan kita. Nah, sama juga dengan di dalam rohani, kalau kita ke Romo yang sama, Romo itu akan tahu kelemahan kita. Walaupun memang memalukan ya, dosa itu memang memalukan, tapi demi pertumbuhan kehidupan spiritual kita, maka kita punya Bapak pembimbing rohani atau Bapak pengakuan, sehingga dia dapat secara baik mengarahkan kita ya. Bunda Maria dalam penampakannya di Medjugorje menyarankan menerima sakramen tobat dengan pemeriksaan batin yang baik minimal 1 bulan 1 kali. Ya, Bunda Teresa dari Kalkuta ya, atau Santo Yohanes Paulus kedua, katanya mereka mengaku dosa. Ada yang bilang setiap hari, ada yang bilang setiap minggu ya. Dalam sakramen tobat. Jadi kita kadang bingung, mereka dosanya apa itu sebetulnya? Yang kayaknya lebih kudus, jauh lebih kudus dari kita, tapi mereka mengaku dosa lebih sering ya. Sedangkan umat kebanyakan berapa kali ya kira-kira orang mengaku dosa? Bisa ada yang setahun sekali, minimal 2 kali. Setahun sekali ya. Atau bahkan ada orang yang bertahun-tahun tidak mengaku dosa juga banyak ya. Mungkin kalau ada di antara kita semua, siapa tahu malam hari ini terketuk, silakan datang kepada Tuhan. Kalau mau mendapat karunia takut akan Tuhan, datanglah menghampiri kerahiman Allah dalam sakramen tobat. Sekarang belum bisa ketemu pastor. Oh ya, sekarang belum bisa. Iya, Oke. Nanti kalau bisa, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa ini yang menentang takut akan Allah? Yang pertama apa, Ngit? Yaitu mengabaikan kerahiman Allah ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Ada banyak orang tidak peduli ya. Bukan hanya mengabaikan kerahiman Allah. Mungkin mereka cuek saja dan mereka malah tidak percaya akan keberadaan Allah. Nah, ini sungguh sangat menyedihkan ya. Mereka menganggap sepi bahwa Allah itu adalah ada dan itu Maha Rahim ya. Dan ini sebetulnya yang disebut di dalam surat ensiklik Santo Yohanes Paulus kedua tentang Roh Kudus ya. Disebutkan di sana kalau orang sampai sudah mengabaikan kehadiran Allah atau keberadaan Allah, inilah yang disebut sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Karena orang ini tidak akan mencari pengampunan atau tidak mungkin bisa bertobat, dan karena itu ya tidak bisa menerima pengampunan karena tidak menganggap pengampunan itu penting bahkan. Kalau yang pertama itu cuek, ini tipe yang kedua ini agak ekstrim ya. Karena mengabaikan servile fear. Artinya gimana? Bahwa orang ini mungkin ya awalnya sudah bertobat, sudah dipermadikan, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kemudian dengan yakin percaya bahwa pokoknya kalau saya sudah mengaku maka saya pasti masuk ke surga. Walaupun kadang perbuatannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah ya. Oleh karena itu orang-orang seperti ini kadang kurang punya satu sense akan keadilan Allah, bahwa apa yang diperbuat selalu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada penghakiman terakhir ya. Dan kalau punya sikap seperti ini, hati-hati karena kita jadi tidak bisa bertobat ya.
Iya, ini orang yang sebenarnya dikatakan mengabaikan survival fear, tapi juga adalah orang-orang yang bisa disebut sin of presumption ya. Iya. Dosa yang kayaknya pokoknya saya yakin Tuhan pasti ampunin saya lah. Saya nggak usah tobat juga pasti dia tahu lah gitu. Nah, ini juga tidak bisa berkembang dalam takut akan Tuhan karena sebenarnya dia tidak peduli aja sebenarnya. Hampir mirip sebetulnya dengan tadi yang pertama. Ya, nah yang ketiga ini juga lawan dari yang kedua. Kalau yang kedua itu ekstrim kiri, anggaplah ya. Yang ini ekstrim kanan. Kenapa? Karena orang ini selalu dilanda dengan ketakutan-ketakutannya. Waduh, saya melakukan ini, aduh dosa. Kemudian melakukan dosa lagi, waduh, dosa saya itu kayaknya terlalu berat deh untuk diampuni. Dan inilah yang dialami oleh Yudas Iskariot ya. Dia tidak berani datang lagi kepada Yesus karena merasa bahwa dosanya terlalu berat terlalu ya. besar, ya. Dan ini mengakibatkan orang seperti ini tidak bisa menerima kerahiman Allah ya, kasih Allah. Tidak menyadari bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa manusia ya. Ya, menurut Santa Katrina dari Siena, dari penglihatannya Tuhan Yesus berkata bahwa dia sedih atas yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Pertama-tama bukan karena dia mengkhianatinya, tetapi karena dia tidak bertobat setelah itu. Yeah. Nah, kemudian doa apa yang bisa mengobarkan takut akan Allah? Ya. Yang pertama adalah memang kita harus mempunyai satu kebiasaan untuk berdoa senantiasa, ya. Karena dikatakan pendek-pendek ya. Tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita lewat melihat salib, kemudian kita bisa mengatakan Tuhan aku mengasihi Engkau atau ampunilah aku, ya. Atau membuat tanda salib dengan hikmat, ya. Atau ya ucapan syukur, wujud permohonan, atau juga mohon dibebaskan dari pencobaan, ya. Atau ya simple aja dengan langsung memohon Tuhan berikanlah kepadaku karunia takut akan Engkau. Yeah. Jadi pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, jangan dibatasin waktunya. Pokoknya ketemu sama Tuhan hanya pagi saja, dari jam 6 sampai jam 6.15. Atau misalkan malam saja, dari jam 9 malam. Tapi di tengahnya itu sama sekali tidak ada komunikasi. Tapi dengan kebiasaan mengadakan seruan-seruan kecil seperti ini, maka kita selalu punya komunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Meminta terus Tuhan, biarkan hari ini saya bisa menyenangkan hatimu, ya. Betul. Dan dengan perkataan, dengan perbuatan, lalu bisa menyanyi datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu juga bisa, ya. Atau ya kita mengikuti doa berikut ini yang diajarkan oleh Santo Alfonsus Liguori. Ya, ini bagus banget lagunya. Doanya. Jadi kalau mau disebut sebentar? Ya boleh, kita doakan sama-sama ya. Oh Tuhan pemberi semua karunia, yang telah memenuhi jiwa perawan Maria Bunda Allah dengan rahmat berlimpah, aku mohon kepadamu untuk tinggal padaku dengan rahmat dan kasih-Mu, dan untuk menganugerahkan kepadaku karunia takut akan Tuhan, supaya karunia itu bekerja padaku untuk menghindarkan aku agar tak jatuh lagi ke dosa-dosaku di waktu yang lalu, yang untuknya aku memohon ampun. Ya, indah sekali doanya. Nah, sekarang kita melihat juga hubungannya antara takut akan Allah dengan kebajikan dan juga sabda bahagia. Nah, kita melihat bahwa ada hubungan yang erat antara takut akan Allah dengan kebajikan pengharapannya. Karena pengharapan ini tujuannya adalah surga. Semua orang ingin bahagia dan kebahagiaan yang sejati itu ada di surga. Nah, kalau kita punya takut akan Allah, maka kita tidak mau kehilangan surga. Ya, oleh karena itu kita akan melakukan segala sesuatu dengan bantuan rahmat Allah untuk supaya menghindarkan dari dosa-dosa perkataan, perbuatan ya, ataupun kelalaian yang malah menjauhkan kita dari surga. Takut akan Tuhan juga berhubungan dengan sabda bahagia, yaitu yang pertama, miskin di hadapan Allah. Kembali miskin di hadapan Allah itu memang pondasinya ya, sebelum kita sampai pada tingkatan yang paling tinggi dari 8 sabda bahagia. Jadi kalau kita melihat
di dalam takut akan Allah juga ada 8 sabda bahagia, yaitu yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Sebenarnya memang mengajarkan kepada kita satu hal yang penting tentang kerendahan hati, ya. Karena itulah sebabnya Santo Agustinus mengatakan supaya kita bisa bertumbuh secara spiritual dengan baik, maka harus melakukan 3 hal. Ya, kita harus punya pertama kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga kerendahan hati. Hanya untuk menekankan bahwa tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa bertumbuh secara spiritual. Jadi dasar yang paling utama di dalam Sabta Karunia adalah takut akan Allah, membuat kita menjadi semakin lebih rendah hati, menyadari karena Allah itu adalah segalanya yang patut kita hormati, kita puji, ya. Nah, ini buahnya ya. Jadi yang pertama tadi sudah disebut ya, kerendahan hati dan miskin di hadapan Allah. Artinya bahwa kita menyadari segala yang baik pada kita itu bukan milik kita dan karena jasa kita. Itu sebenarnya pemberian Tuhan. Dan sikap ini menghindarkan kita dari kecenderungan menonjolkan diri, ya, dan karena kita tahu bahwa sebenarnya yang pantas dipuji itu sebenarnya Tuhan. Iya, jadi kalau orang diberikan karunia, misalkan karunia karismatik, bisa menyembuhkan, bernubuat, ya, atau membuat satu mukjizat, ya tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu sampai membanggakan diri, karena ini semua adalah karunia. Kalau orang bisa mengajar dengan baik, apa yang dibanggakan? Karena ini juga satu karunia. Ya, kalau kita menyadari hal ini, maka kita tahu bahwa ya memang Tuhan yang melakukan segalanya. Ya, walaupun kita juga tetap berusaha, tetapi tanpa rahmat Allah, tanpa karunia Allah, maka tidak mungkin kita melakukan hal-hal baik seperti ini. Ya, dan miskin di hadapan Allah itu juga maknanya menomorsatukan Tuhan, ya, mengutamakan Dia di atas segala sesuatu. Ya. Dan tadi ya, setelah kita bisa buahnya kerendahan hati, yang kedua adalah pengendalian diri. Ya, pengendalian diri di sini artinya mampu memasang rem, ya, terhadap keinginan-keinginan yang berhubungan dengan kesenangan diri, ya. Walaupun mungkin tidak dosa secara langsung, tapi kalau diikuti terus itu sedikit banyak nanti akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena dapat mengalihkan perhatian kita yang tadi diinginkan bahwa kita harus menginginkan hal-hal yang di atas. Nah, sekarang dengan adanya segala aktivitas yang kadang tidak ada gunanya, itu malah membelokkan ya dari tujuan akhir. Apa? Nah, terutama di dalam masa corona ini, ya, orang banyak sekali ya udah Netflix terus nonton terus, apalagi film seri, drama Korea gitu ya, kan penasaran tuh. Atau medsosan terus, ya, Instagraman terus, ya. Shopping online. Nah, shopping online. Atau ya, kamu nyindir ya? Atau hobi-hobi tertentu, pokoknya segala yang menguras tenaga, energi, waktu, kantong, ya, yang mungkin ya mengalihkan perhatian kita dari Allah. Ya. Dan kemudian kalau kita punya takut akan Allah juga, kita maka mempunyai satu kesederhanaan. Karena kita tahu bahwa Allah tidak lagi memperhitungkan apa yang kelihatan dari diri kita, tapi Dia melihat hati, ya. Oleh karena itu tidak tergantung dari harta, kecantikan, kegagahan atau jasmani, ya, tingginya posisi, ya. Lagi pula kalau kita tidak disibukkan oleh banyak pikiran, maka kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Kalau kita pikirannya banyak sekali tentang hal-hal lain, bahkan waktu berdoa pun akan jadi sulit gitu ya, karena banyak hal yang dipikirkan selain memusatkan hati pada Tuhan. Terus kalau yang tadi kesederhanaan sudah. Sekarang kita lihat kemunian, ya. Kemunian itu orang yang takut akan Allah itu hidupnya itu sudah ya? Tadi. Yang ini orang yang sederhana adalah orang juga yang dalam kata-kata juga yang tahu kapan harus bicara, kapan diam. Ya, jadi tidak selalu ya itu tadi menonjolkan diri atau apa itu. Ini yang lebih susah wanita atau pria yang susah diam. Katanya wanita ya. Gitu ya. Menurut studi katanya perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki. Akhirnya mengaku.
Oke, terus kemudian orang yang takut akan Allah akan terdorong untuk hidup yang murni, yang tulus ya. Berusaha memperlakukan segala sesuatunya seturut bagaimana Allah menghendakinya sejak awalnya. Iya. Ya. Oke. Ini minta maaf katekesenya agak lama sedikit karena kita membahas awalnya itu adalah Sabta Karunia secara umum, tapi besok akan lebih singkat ya dari hari ini. Oke. Kemudian bagaimana kita mempertahankan buah-buah ini, karena gimana pun juga Allah itu ingin supaya kita juga turut bekerja sama ya di dalam mendatangkan buah-buah ini. Jadi perlu kerjasama dari kita. Nah, sama seperti latihan itu kita perlu latihan otot supaya lebih kuat. Maka kita juga perlu melatih ya. Tadi sudah dikatakan latihan pertama adalah dengan pemeriksaan batin yang baik setiap hari ya, memeriksa di setiap malam biasanya yang dianjurkan, memeriksa batin hari ini sudah melakukan apa yang melanggar atau apa yang baik, dan kalau menemukan dosa, apalagi dosa berat, mengaku dosa. Tapi juga bisa terus dipupuk oleh kehidupan doa dan serius doanya. Maksudnya pagi bangun sungguh-sungguh, jangan memberikan waktu pada Tuhan waktu sisa. Iya. Ya, kita harus mengikuti teladan dari Santo Yohanes Paulus II ya. Dia bukannya menyediakan waktu untuk berdoa, tapi bagi dia adalah menyediakan waktu untuk keluar dari doa. Artinya sepanjang hidupnya dari pagi sampai malam dia itu sebenarnya dia di sebetulnya dalam doa terus gitu. Orang-orang yang mengenal dia tahu bagaimana dia seorang yang memang berdoa, sehingga terhindar dari bicara yang kasar, terhindar dari memikir yang negatif ya. Dan karena selalu berada dalam hadirat Tuhan. Ini susah banget, tapi kita semua berjuang ke arah itu. Dan yang terakhir juga susah banget ya kayaknya. Kenapa? Karena kita harus belajar untuk membatasi kesenangan. Nah, karena orang kalau senang sesuatu itu susah dibatasi itu. Ya. Lagi curhat ya? Ayo batasi kopi. Iya. Karena kalau kita berusaha untuk membatasi kesenangan kita, maka kita jadi tidak terikat lagi di dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah sebabnya gereja juga mengatakan bahwa ya setiap hari Jumat kita juga harus pantang ya. Ini juga sebagai kesempatan untuk melatih kita untuk membatasi kesenangan-kesenangan duniawi ya. Nah, kalau kita mau cari contoh yang paling perfect, tentu saja Yesus ya. Tetapi yang manusia, maka perfectnya adalah di dalam diri Bunda Maria ya. Ya, dengan ini menurut Santo Thomas Aquinas dan Santo Albertus Agung mengatakan bahwa Bunda Maria disebut penuh rahmat oleh malaikat itu, dan itu artinya memang nama barunya Bunda Maria adalah penuh rahmat. Bayangkan saja bahwa Maria dipenuhi oleh segala rahmat teologis ya, iman harap kasih, diberi Sabta Karunia, diberi Bobo Roh Kudus, 8 sabda bahagia, semuanya dalam tahap kesempurnaannya. Jadi ini luar biasa, tapi Maria tetap menganggap dirinya adalah hamba Tuhan. Betul. Ya, ini luar biasa ya, dia mau melakukan segalanya untuk Tuhan. Dan terlaksanalah rencana Allah dalam diri Maria. Tapi Santo Albertus Agung menyoroti lagi satu hal ya, dia mengatakan juga yang disebut di dalam kitab Yesaya 11 itu ayat 1 bahwa ada tunas yang keluar dari tunggul Isai. Nah, tunas itulah Maria, dan cabang yang keluar atau taruk itu yang bisa tumbuh dengan sendirinya itu Yesus yang lahir dari sang perawan ya, tanpa campur tangan. Kita kalau melihat itu di gambar ada bonggol pohon yang sudah mati tapi tiba-tiba keluar yang hidup. Nah, ini yang dikatakan di Yesaya 11 itu. Lalu dikatakan bahwa kalau keperawan Maria itu itulah yang menjelaskan mengapa dia bisa berkata, bagaimana mungkin ini terjadi sebab saya tidak bersuami ya. Itu dikatakan oleh para bapak gereja, terutama Santo Hieronymus, bahwa ini disebabkan karena Maria telah memiliki kaul keperawanan ya. Sebab menurut tradisi Yahudi,
pertunangan itu sesungguhnya sudah menjadikan kedua statusnya pasangan itu statusnya istri. sebagai suami istri. Karena itu di Injil Matius 1 bab 19 kita membaca Maria sudah disebut sebagai istri dari Yusuf ya. Tetapi kalau gitu mengapa Maria mengatakan saya tidak bersuami ya? Itu karena dikatakan oleh para bapak gereja ini yang membuat masuk akal itu karena memang Maria telah bernazar yang dimungkinkan memang seperti disebut dalam kitab Bilangan 30 ya. Jadi karena ini ada perbedaan yang besar sekali antara jawaban Zakaria sebelumnya dengan jawaban Maria. Jawaban Zakaria mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi? Dasarnya adalah karena dia tidak percaya hal itu bisa terjadi, istrinya bisa mengandung. Tetapi kalau buat Bunda Maria, bagaimana ini mungkin terjadi? Itu karena dilakukan atas takut akan Tuhan, karena dia sudah bernazar pada Tuhan. Lantas bagaimana kalau saya harus melahirkan? Dalam pikiran dia adalah proses normalnya orang melahirkan, dan justru pada saat itu diwartakan kepada Maria oleh malaikat, dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi ini menurut Santo Albertus Agung ini suatu yang luar biasa terjadi dalam diri Maria. Kita melihat teladan takut akan Tuhan, bersungguh-sungguh untuk nazar yang dibuatnya, tapi juga menyerahkan kembali seluruh jiwa raganya untuk dipakai demi terpenuhinya rencana keselamatan Allah. Ya, itulah sebabnya memang Gereja Katolik begitu menghormati Bunda Maria, karena dia yang terdepan di dalam perjalanan imannya. Ya. Dan itulah pembahasan tentang karunia takut akan Allah. Maka kita mohon agar Roh Kudus sendiri memberikan kita karunia ini, takut akan Allah, sehingga kita bisa memandang Allah, ya, menghormatinya dan senantiasa mengasihinya sepanjang hidup kita. Nah, sebagai penutup, ada satu cerita. Waktu kami studi teologi, kami tinggal dengan keluarga sepupu Ingrid yang punya anak 5. Dan orang banyak sekali terkesan kepada anak-anaknya, terutama kalau di gereja, karena selalu baik gitu ya. Tapi namanya anak-anak, suatu saat yang paling besar namanya Andrew. Dia mulai menggoda adiknya, ya, sehingga membuat keributan kecil. Dan kemudian saya ingat waktu itu, papanya berpaling kepada Andrew. Dan kemudian dia hanya mengatakan satu kata, Andrew, kamu membuat papa sedih. Ya, karena engkau telah tidak baik di dalam gereja. Hanya mendengar satu kalimat seperti itu, kemudian mukanya Andrew langsung berubah. Matanya menjadi berkaca-kaca merah. Karena dia tahu bahwa kelakuannya menyedihkan hati papanya. Nah, anak yang berumur waktu itu mungkin sekitar 8 tahun, punya hubungan takut antara anak dengan bapaknya. Inilah yang disebut sebagai filial fear. Nah, pada malam hari ini, kita juga minta supaya Roh Kudus sendiri memberikan takut akan Allah ini, supaya kita juga bisa benar-benar menghormati Allah. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena kita tidak mau menyedihkan hati Allah yang sudah begitu baik, sudah begitu mengasihi kita. Maka mari kita melanjutkan dengan novena hari yang kedua. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati umat-Mu. Nyalakan di hati kami api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus dan jadikan kami baru, dan Engkau memperbarui muka bumi. Ya Allah, yang dengan terang Roh Kudus telah mengajar hati umat beriman. Berilah
Kudus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agung dan mengagumkan segala karya-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakan-Mu. Ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan? Dan yang tidak memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 11-17. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kamu tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23 sampai 28. Sabda Yesus, dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita,
Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu, dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami, agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita doakan bersama-sama novena hari yang kedua. Allah yang maha bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah ia naik ke surga. Semoga kami pun kau anugerahi kurnia Roh Kudus demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam katekesi dan novena Roh Kudus hari yang kedua ya. Nah, kami mengundang juga Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bersama-sama bergabung kembali di dalam acara katekesi dan novena hari yang ketiga besok jam 9 malam dengan tema Karunia Kesalehan. Oke, bye-bye, sampai berjumpa besok.